Mengingat bahwa sikap membumi merupakan satu kata yang patut digarisbawahi, maka sikap membumi tadi menurut pandangan dan hemat saya berpotensi membuat kita eksis, baik di dalam berbisnis, eksis juga imun dalam menangkal penyakit. Berkenaan dengan kasus pandemi coronavirus sekarang ini yang kita kenal sebagai COVID-19, bahwa sikap membumi hendaknya kita maknai sebagai sikap yang bijaksana, tidak mbalelo, tidak nyeleneh, tidak bersikap aneh-aneh, melainkan senantiasa loyal. Karena kata membumi itu sendiri mengandung makna loyal, setia, berkedisiplinan, dan memiliki tanggung jawab. Dan tidak pula menentang kaidah bermasyarakat. Jadi kita tidak pernah menyepelekan anjuran, pandangan yang bersifat positif, apapun itu. Nah, sikap membumi dalam COVID-19, memerangi COVID-19 maksud saya, tentunya seharusnya sebijaksana mungkin kita sikapi dengan tidak bersikap semau gue, tetapi mengindahkan segala anjuran pemerintah. Ya, bagi mereka yang bisa diam di rumah, alangkah bijaksananya ya kita bekerja di rumah dahulu. Namun apabila itu tidak memungkinkan karena kita harus beraktivitas di luar rumah, ada baiknya kita pun menjaga jarak aman. Jangan sampai kita tertular atau bahkan kita menulari orang lain. Para pemirsa sekalian, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, para relasi dan khususnya juga para pencinta, pembaca setia buku yang saya tulis setiap tahun, yang di tahun ini berjudul Ramalan Tahun Tikus Logam Imlek 2571. Sungguh pun situasi yang sedang dihadapi terasa positif, kondusif, masalah negatif, destruktif bisa mencuat kapan saja. Itu yang kita khawatirkan terjadi di bulan ketiga Imlek kalau kita gagal mengendalikan bulan Imlek yang baru saja berlalu. Apalagi kalau di masa bulan ketiga Imlek ini kecermatan kita melemah dan egoisme kita justru semakin mengental ya. Jadi ini yang kita perlu waspadai betul ya. Nah, untuk itu tentu saja kita harus kembali kepada kata kunci tahunannya, bahwa kita harus betul-betul kembali menekankan, mengentalkan sikap membumi kita ya. Dengan sikap membumi menjaga eksistensi diri ya. Jadi kita di bulan Imlek ketiga ini tentu saja sebaiknya tidak terlalu banyak keinginan ya, hasrat pencabangan segala macam tepis dulu deh ya. Jangan kita berpikir untuk mencabangkan tujuan, karena kita akan terperangkap dalam keserakahan kita sendiri, dan ini yang akan menjadi kerikil yang kemudian menggelincirkan kita ya. Kalau konteks ini kita bicara dengan, kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, di mana adanya virus corona yang sedang mengancam,
Tentunya sikap membumi ini juga dapat diartikan dengan atau sebagai lebih baik mencari aman di rumah, tidak banyak bepergian. Saya berharap Anda sudah menyimak apa yang tadi telah saya sampaikan mengenai sikap membumi tanpa emosi muluskan rezeki. Dan tentu saja saya berharap pula Anda telah menyimak betul mengenai ramalan masa Sagwe untuk 12 sio, ya tentunya termasuk sio Anda. Dan apalagi kalau ramalan tersebut Anda sinergikan dengan apa yang telah saya sampaikan pada buku tahunannya, pada kalender tahunannya yang juga merupakan tuntunan bagi bulanan dan harian. Mudah-mudahan kesuksesan Anda semakin hari semakin meningkat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saudara, saya hendak menyambangi Kevin Wang. Kevin Wang telah mengupload pertanyaannya pada video tanpa ambisi, sukses atau kekayaan takkan maksimal. Saya Ibu Sylvia, jadi nickname-nya Kevin Wang yang bertanya Ibu Sylvia. Tanggal lahir tanggal 4 bulan 4 tahun 1970, jam 9.45 sampai 10.45. Mau buka usaha katanya. Kira-kira apa yang cocok ya Pak Kang? Dan bisakah Pak Kang bantu saya carikan nama Chinese untuk saya? Terima kasih Pak Kang. Ibu Sylvia yang baik hati, Anda lahir dalam naungan sio anjing logam pada tanggal 4 bulan 4 tahun 1970, yakni pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggalan Imlek 28 bulan 2 tahun 2521. Anda mau berusaha, ya, dan Anda memang punya potensi usaha, punya semangat yang bagus, punya ambisi yang bagus. Hanya saja saya minta tolong agar kedisiplinan Anda tingkatkan dan Anda harus lebih banyak beristirahat, dalam artian agar benak Anda tidak terlalu lelah. Jangan memaksa berpikir dan jangan sampai kurang tidur. Untuk itu, ketika beristirahat, saya sarankan Anda untuk sering memakai baju warna gelap-gelap, misalnya hitam, abu-abu, ataupun biru. Dan ketika tidur, tolong digelapkan ruangannya. Ya, Anda sangat cocok berusaha pada bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan, atau pilihan lain, tanah dengan air campuran, ya. Dan saya tidak menganjurkan Anda untuk berusaha di bidang air dominan. Bukannya tidak cocok, tapi perkembangannya lambat. Oke, saya berharap Anda paham dengan bidang usaha yang Anda tanyakan itu. Apa aja bidangnya? Ya, sebaiknya Anda lihat di buku ya. Di buku Tahun Tikus Logam ya tahun 2020 ini, Imlek 2571, di bawah judul peluang-peluang bisnis itu ada tuh daftar-daftarnya ya Ibu Sylvia. Nah, mengenai permintaan Anda untuk mencarikan nama Chinese, tentu pertama, saya bukan expertnya untuk menghitung nama, ya.
karena nama memiliki hitungannya sendiri. Hanya saja nama biasanya mewakili atau berisi atau mengandung unsur-unsur yang tidak ada pada komposisi yin yang 5 unsur kelahiran Anda. Apa saja yang kurang dalam unsur kelahiran Anda? Yaitu yang kurang yang berunsur tanah dan air. Namun karena Anda lahir pada tahun berunsur logam, biasanya pengatur nama tidak akan memberikan nama air, karena air akan merusak logam, melainkan mengisinya dengan yang berunsur tanah. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena lain daripada itu, tentu saja Anda harus tahu. Pertama, Anda harus tahu marga Anda. Ya, seperti saya marganya Kang, gitu ya. Nah, nama keturunan saya Hong. Nama saya cuma Kian loh. Ya. Jadi Hong adalah tingkatan keturunan. Ya. Jadi Anda harus cari tahu Anda keturunan keberapa berdasarkan atau marga Anda. Dalam kesempatan ini saya hendak berbagi pengalaman kepada pemirsa sekalian. Pernah satu ketika seorang anak muda mencari saya dan curhat. Katanya dia dimaki papanya. Papanya tidak punya empati. Dia tidak mau anaknya menjadi seorang yang sukses. Kenapa, saya tanya? Karena berdasarkan peramal, nama saya, nama tengahnya harus diganti, katanya begitu. Ya, kalau tidak saya bukan hanya tidak sukses, bahkan bisa pendek umur. Nah, sedangkan pada umumnya, ya, nama tengah itu nama keturunan yang tidak boleh diganti dan dia bersiklus ulang. Kalau alasannya bisa mati muda, maka kemungkinan keturunannya sudah habis dari sejak zaman dahulu kala. Tidak mungkin sekarang lagi, gitu ya. Tentu saja ayahnya menjadi marah karena nama berdasarkan Chinese. Ya, nama itu cuma ada di ujung. Seperti saya Kang Hong Kian, nama saya Akian. Ya, Hong itu nama keturunan, ya, tingkatan dalam turunan, ya, keberapa. Sedangkan Kang adalah marga. Jadi nama tengah tidak boleh diganti kecuali pada umumnya untuk keturunan wanita yang tidak memegang garis keturunan, dia nama tengah masih boleh diubah. Ya, tolong pemirsa sekalian paham mengenai hal ini, dan kepada Ibu Sylvia cari tahu dahulu marganya dan juga keturunan keberapa, barulah Anda mencari seorang yang paham betul dengan perhitungan nama seperti yang dimaksudkan tadi. Yang kita harus waspadai adalah emosi yang negatif, emosi yang bersifat saci. Emosi semacam apa yang bersifat saci tersebut? Ya, diantaranya egois. Kita mau menonjolkan diri, kita mau serakah, mau meraup keuntungan sebesar-besarnya dan melupakan ajas win-win solution. Itulah saci, ya. Setelah itu, setelah Ibu Sylvia, ada Alek KDR, video merana ketiban bulan yang kelima. Menjadi kaya butuh kesiapan dan keberanian. Saya lahir bulan Chinese, ya, maksudnya bulan Imlek, ya, bulan lunar. Imlek, ya, jadi lunar itu berdasarkan siklus kalender bulan. Kalau Yanglek itu berdasarkan matahari, yaitu kalender
internasional atau Gregorian. Saya lahir bulan Chinese pada tanggal 2 bulan 11 tahun 1969. 1969 ini tahun Gregorian ya. Jadi kalau dikurangi dari tahun Chinese 2571, umur Alex sudah 600 tahun. Ya, bisnis apa yang bagus, Pak? Terima kasih. Ya. Oke, Alex, Anda sio ayam tanah. Ya. Lahir Anda pada hari Rabu tanggal 10 bulan 12 tahun 1969. Nah, kalau Anda menulis tanggalan Imlek, Anda sebaiknya menulis tanggal 2 bulan 11 tahun 2520. Nah, Anda bertanya bisnis apa yang bagus, Pak? Tetapi Anda tidak menyertai jam kelahiran Anda. Sehingga tentunya saya juga tidak bisa pasti. Ya, ada dua bidang yang cocok. Bidang berunsur api dominan dan berunsur logam dominan. Tetapi karena tidak ada jam, saya khawatir. Saya keliru. Nah, karena yang dominan dari dua tadi adalah yang berunsur api, saya lebih merasa aman kalau menganjurkan Anda ke bidang berunsur api dominan atau campuran antara unsur api dengan logam, tetapi tidak logam dominan. Nah, Anda berdasarkan data yang ada, disiplin tinggi terlalu sensitif. Dan Anda cenderung indigo, ya. Jadi saya berharap Anda tidak ikut-ikutan masuk ke dalam dunia mistis, ya. Saya mungkin saja keliru, ya, karena tidak ada jam. Tapi hal ini penting kalau untuk saya sampaikan kalau memang Alex hendak berorientasi pada kesuksesan bisnis. Maka untuk itu saya menganjurkan Anda untuk selama 2 tahun ke depan memakai warna hijau terlebih dahulu, ya, bisa hijau muda, hijau tua, hijau kembang dan seterusnya. Nanti setelah 2 tahun Anda boleh memakai warna-warna lain. Tetapi saya hendak memohon kepada Anda untuk tidak lagi memakai baju warna hitam, abu-abu, biru, kuning, dan coklat. Oke, ada Dewi Ngaisa. Dewi Ngaisa mengupload pertanyaannya pada video. Memaksimalkan rezeki di bulan keberuntungan. Selamat malam, saya Dewi. Lahir 20 April 1989. Jam 6 pagi. Mau usaha jualan dimsum, apakah cocok? Saya patut terlebih dahulu berterima kasih kepada Albert yang sudah bantu jawab. Mohon dikoreksi kalau salah. Usaha dimsum lumayan, tetapi kalau mau lebih bagus, usaha di bisnis minumannya jauh lebih bagus. Apa yang disampaikan oleh Albert, ya, tentu saja tidak keliru, ya. Boleh dipakai sebagai acuan, ya. Selamat kepada Albert, Anda sudah menjawab dengan relatif cukup benar. Nah, pada video yang lain, Dewi Ngaisa juga bertanya, yaitu pada video aturan feng shui tempat usaha dan posisi terbaik kepala ranjang. Pak Kang, tolong tanya. Saya lahir 20 April 1989 jam 6 pagi, dia ulangi. Saya usaha jualan dimsum dan salad buah.
dimulai tanggal 6 November 2019. Jadi sudah dimulai 6 November 2019. Tapi banyak kendala. Akhirnya sekarang tutup sementara. Apakah saya tidak cocok dengan usaha tersebut atau waktunya saja yang tidak tepat? Terima kasih banyak. Sebelum saya jawab, ternyata Dewi Ngaisa sudah bertanya lagi pada video Sio Ular yang pada channelnya Sonora ya. Mau nanya, saya lahir, dia ulangi, dan suami 1 Januari 1974. Jamnya kurang tahu. Cocoknya kami usaha apa ya Pak Kang? Oke. Dewi Ngaisa, ya, Anda lahir pada tahun bersio ular tanah, ya. Anda lahir tanggal 20 bulan 4 1989, itu hari Kamis, ya. Imleknya tolong dicatat pada tanggal 15 bulan 3 tahun 2540. Nah, karena Anda lahir tanggal 15, tahu nggak sih Dewi Ngaisa bahwa Anda itu lahir pada saat sedang terang bulan, bulan sedang purnama, ya. Tapi toh jam 6 pagi matahari sudah ada di ufuk timur, bukan bulan yang sedang bergantung di langit. Nah, Dewi Ngaisa, Sio Ular kan sudah diwanti-wanti, ya. Tahun lalu Sio Ular itu yang ciongnya paling besar loh. Kalau tahun ini kan Sio Kuda yang paling besar. Tahun lalu itu Sio Ular. Kok Anda masih berani tabrak juga? Jadi tentu saja Anda akan kalang kabut. Ya baguslah Anda sudah tutup sementara. Karena kalau tidak tutup sementara, tentu masalahnya jadi panjang. Jadi karena Anda sudah tutup sementara, Anda di tahun ini kan sudah selaras nih. Atau di tahun kerbau, tahun 2021 Imlek 2572, Anda lebih selaras lagi. Jadi mau mulai lagi tahun ini boleh, di tahun berikutnya juga boleh. Ya, di tahun ini tahun 2571 Imlek atau di tahun 2572 Imlek. Nah, Anda bertanya tentang suami. Suami Anda sionya kerbau air, lahir pada hari Selasa, tanggal 1 bulan 1 tahun 1974 itu, Imleknya tanggal 9 bulan 12 tahun 2524. Sayangnya tidak ada jamnya. Tapi di sini kita lihat yang paling menonjol juga usaha yang berunsur air. Yang kedua cukup dominan adalah yang berunsur api. Jadi dengan kata lain, apabila Anda bekerja sama berdua dengan suami, sebaiknya Anda berusaha di bidang berunsur air dominan atau berunsur campuran air dengan api, ya. Nah, Anda tidak perlu ragu untuk bersama-sama memulai. Tapi kalau bersama suami, saya menganjurkan memulai tahun ini, jangan pada tahun depan, karena sio kerbau di tahun depan akan mengalami ciong, tidak boleh ya. Jadi mulailah pada tahun ini, dan sinergi daripada keduanya tentu akan menghasilkan perolehan kesuksesan yang relatif signifikan. Ada Yun Fong mengupload pertanyaannya pada video kekeliruan feng shui dan bocoran dinamika bisnis 2020. Pak Kang katanya, sio saya ayam, tapi ciong di tahun 2020 ini. Saya jadi bingung dan khawatir. Apakah bisa saya merenovasi rumah? Sebab rencana renovasi ini sudah dari tahun lalu, tahun 2019. Tetapi karena satu dan lain hal,
saya undur tahun ini. Ternyata tahun ini saya ciong. Bagaimana nih Pak Kang? Rumah saya timur laut. Semua keluarga saya kelompok timur. Saya sendiri yang berkelompok barat. Bingung saya Pak. Terima kasih. Jawabannya, Yun Fong, gampang. Saya sudah mengupload video, ya, Big Sachi. Ya, sebelumnya di minggu sebelumnya pun saya berbicara soal Sachi. Dan pada Jumat kemarin saya juga bicara mengenai Sachi yang sebentar lagi akan kita upload. Jadi di sana Anda dengar, apakah boleh ya kalau sedang ciong memulai renovasi? Ada celahnya memang, ya. Anda simak deh, ya. Tetapi kalau Anda sebagai kepala keluarga, kalau bukan, tentunya harus mengacu kepada kepala keluarga, karena Anda jelaskan di sini. Yang lainnya berbeda Pak, gitu. Nah yang lain itu siapa? Apakah ada yang bertindak sebagai kepala keluarga? Saya tidak paham karena Anda tidak menyertai data sama sekali. Jadi apakah arah rumah Anda timur laut cocok atau tidak, atau analisa Anda benar atau tidak, saya juga tidak tahu. Saya mohon maaf oleh karenanya, tetapi saya sangat menganjurkan Anda setidaknya untuk menyimak 3 video, 2 yang dari 2 Jumat yang lalu dan Jumat kemarin yang akan diupload sebentar lagi. Ya, saya akan tampilkan thumbnailnya untuk Anda. Ada Om Bejo ya mengupload video pada pedoman sukses 12 show pada Cap Gue Imlek 2570. Pak Kang, mau tanya anakku, katanya. Namanya Wisnu Mukti Chandra Budi Utomo. Lahir 24 Mei 2002 jam 00.30. Mau buka usaha apa yang cocok untuknya? Oke, putra Anda Wisnu Mukti lahir pada Sio Kuda Air. Nah, kuda air kan tahun ini lagi ciong ya? Om tahu dong. Kalau lagi ciong nggak boleh mulai loh ya. Sekedar tahu dulu boleh, tapi mulainya tahun depan ya, setelah memasuki tahun Kerbau ya, Imlek 2572. Putra Anda itu Sio Kuda Air lahir pada hari Jumat ya. 24 Mei 2002 itu tanggalan Imleknya tanggal 13 bulan 4 tahun 2553. Putra Anda cocok di bidang api logam ya. Yang paling cocok di bidang logam, pilihan kedua di bidang api, pilihan ketiga campuran daripada unsur api dan logam. Namun saya hendak menitip pesan kepada Anda Om, agar putra Anda itu diberitahu jangan mudah emosi, jangan gampang tersinggung ya, berusahalah untuk menebalkan telinga ya, harus banyak bersimpati pada orang lain dan jauhkan dunia hayal, jangan gampang termenung ya di tengah kesibukan, karena dia bisa aktif sekali, totonya bisa ngelamun di tengah kesibukan. Tentunya ini tidak baik, bahkan bisa mendatangkan celaka. Coba aja lagi bersemangat, tau-taunya bawa kendaraan, dia bablas melamun ketika membawa kendaraan ya. Tentu ini tidak baik, dan sebagai pengusaha saya berharap dia
lebih sering memakai baju warna hijau dan putih secara bergantian, ya. Untuk sementara, untuk setahun sebaiknya lebih aktif mengaktifkan pemakaian warna hijau. Untuk seterusnya memakai hijau dan putih. Ada pertanyaan dari channel YouTube-nya Sonora, ya, dari Guntur Wisnu Groho pada video Shio Naga. Lahir September 1976, naga apa Pak Kang? Ya, Shio Naga api, Guntur. Usia Anda berdasarkan Imlek 45 tahun loh ya. Lo kok 45 tahun, harusnya 44 tahun. Usia Imlek dalam kandungan dihitung, ya. Nah, kalau Anda mau paham lebih jelas, sebaiknya Anda menyimak video Shio Naga yang mengenai sifat dasar, peruntungan, serta kiat sukses. Di sana dijelaskan Anda lahir antara tanggal berapa sampai tanggal berapa, Shio Naga apa. Jadi ada unsurnya di sana, usianya berapa tahun. Karena jangan-jangan ada yang makan tahun, jadi usianya bukan ditambah setahun Guntur, ditambah 2 tahun, ya. Nah, di video itu pun dijelaskan mengenai berapa peringkat potensi keberuntungan Anda di tahun ini dan bagaimana cara menanggulangi kesuksesan agar betul-betul menjadi signifikan, ya. Bagi sio-sio yang lain pun tersedia. Bahkan bagi yang ciong, bagaimana cara menyiasati ciong tersebut agar di saat ciong kita masih bisa mengukir kesuksesan dan keberuntungan kita. Ada yanti-yanti pada video Shio Naga. Pak Kang, saya lahir tanggal 1 bulan 10 tahun 1988. Anda Shio Naga Tanah, lahirnya pada hari Sabtu, ya. Karena Anda lahir tanggal 1 bulan 10 tahun 1988, Imleknya tolong Anda catat, tanggal 21 bulan 8 tahun 2539. Reni Rizka pada video Shio Naga juga. Ini banyak sekali dari Shio Naga, ya. Dan Shio Naga pada umumnya lagi bagus bener nih. Jangan disia-siakan loh ya potensi yang ada. Kata Reni Rizka, aku lahir tanggal 27 bulan 2 tahun 1972. Shio apa ya? Shio tikus air, ya. Lahir hari Minggu. Tanggal 27 bulan 2 tahun 1972 bertepatan dengan tanggal Imlek, tanggal 13 bulan 1 tahun 2523. Tanggal di mana bulan purnama sebentar lagi, ya. Karena bulan purnama tanggal 15, bahkan tanggal 14 sudah bulat benar, 13 sudah nyaris bulat tuh, ya, Reni Rizka, ya. Jadi Reni Rizka mudah-mudahan paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Begitu juga dengan Yanti-Yanti dan Guntur Wisnu Groho dan semua yang lainnya juga, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada yang bertanya, tetapi juga kepada Anda pemirsa lainnya, ya. Mudah-mudahan manfaatnya ini bisa menyukseskan Anda sekalian, baik dalam berkeluarga, bersahabat, maupun dalam berbisnis tentunya. Sukses selalu.